إلى هذه أهلكنة صالحة إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله وإليه وني من الأنبياء المرسلين والأشهاد والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Sayyidina Al-Akbar Imam Junaid Al-Baghdadi wa khususan yang santri malam Syekh Abdul Halim Bisra Mumbai ke Ibnu Bajum Badwaratim Boila khususan Syekh Imam Tajuddin Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara adan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Anak-anakku semuanya, masyarakat salikin, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anakku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas tentang beberapa pengertian, terutama ialah mengingatkan kembali kepada kita la tarhal min kauni ila kauni fatakuna kahimarir raha yasiru wal makanul ladir tahala ilaihi huwal ladir tahala minhu walakinir hal minal aqwani ilal mukawwini wa inna ila rabbikal muntaha. Yang berarti di sini adalah sebagaimana yang telah dibahas pada kajian yang lalu, jangan kamu itu berpindah dari satu kaum ke kaum lainnya, dari satu keadaan ke keadaan lainnya, dari alam ke alam, yang berarti pada hakikatnya ialah tak ubahnya seperti himar, yakni himar yang disebut berputar-putar atau hanya jalan berputar mengelilingi gilingan gandum atau mengelilingi gilingan gandum pada zaman itu, yakni yang berjalan dia dari satu tempat awal dan sampainya ke tempat yang pertama kali juga ia adalah melangkahnya. Perhatikan baik-baik, hendaklah dirimu pergi. Di sini sebutkan hendaklah, dirimu itu walakidir hal minal aqwani ilal mukawwin. Hendaklah kamu berjalan dari keadaan atau dari alam ini atau dari dunia ini. Kaun, keadaan, dunia boleh dimanakan, alam juga boleh dimanakan, kaun ini
ilal mukawwin, yaitu kepada yang punya alam, kepada yang menciptakan alam. Kepada yang menciptakan alam. Kemudian di sini dipertegas mu'alif dengan mengambil salah satu firman Allah ya. Wa inna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya akhir dari perjalanan itu ialah Tuhanmu, dan sesungguhnya tujuan utamamu ialah Tuhanmu, dan sesungguhnya boleh dimanakan hal-hal lain. Jadi dalam hal ini Bapak akan uraikan kembali ini dan Bapak detilkan nanti dikaitkan dengan beliau mengutip ya, selanjutnya beliau mengutip wangdur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yakni pandang, lihat, perhatikan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan masalah hijrah, yaitu pindah gitu ya. Jadi anak-anakku semuanya, yang harus kalian fahami di sini ialah tujuan utama kita ialah Allah, bukan seseorang, bukan siapa saja. Jangan kalian bergantung pada sesuatu. Jangan kalian bergantung pada kaun, keadaan. Karena pasti kalian akan kecewa. Pasti kalian akan galau, akan menderita. Kebergantungan kalian tuh harusnya sebagai orang yang beriman, apalagi kalian seorang salikin, ya, yang benar-benar seorang salikin itu adalah orang yang menuju kepada Allah, yang berjalan menuju kepada Allah, kan hanya satu kalimatnya, singkat. Tapi ini adalah bisa dijadikan sebagai patokan, karena ini adalah kaitan dengan tauhid. Dan kalimat ini kalian hafal. Karena kalimat ini adalah salah satu ayat dari firman Allah, yakni Allahus Samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat berpegang, Allah tempat segala-galanya. Wa inna ila rabbikal muntaha. Dan memang yang sesungguhnya puncak tujuan kita, kebergantungan kita, sampainya kita ialah hanya kepada Tuhanmu, yaitu kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Kalau dari kaun ke kaun ini ada persoalan. Banyak orang yang berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Seperti juga pernah dibahas atau sudah dibahas pada kajian yang lalu. Ada beberapa hal yang harus kalian fahami dalam perpindahan di sini. Sebagai contoh di sini juga dijelaskan, pertama, yaitu orang yang berjalan gitu. Pertama adalah orang yang berjalan pindah, maksud jalan dari perangai yang buruk menjadi perangai yang baik. Dari sifat majmumah kepada sifat mahmudah. Nah, dari perangai yang majmumah yang tercela menjadi perangai mahmudah yang terpuji. Ini namanya sebuah perjalanan. Walaupun ini juga tidak salah, benar, betul. Dan ini bagus. Ini dalam bentuk tahapan. Kemudian ada lagi, yaitu perjalanan seseorang, yaitu dari satu keadaan yang kurang kepada keadaan yang lebih. Baik kurang dalam arti lahiriah maupun kurang dalam arti batiniah. Kurang dari arti lahiriah, tentu saja banyak orang yang ingin memperbaiki hidupnya. Bahkan sering mengungkapkan kalimat-kalimat ya yang seperti yang sudah populer, yaitu hari ini jangan sama dengan hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Wah, udah. Itu omongan bisa, tapi apakah iya itu adalah bisa dipraktekkan? Persoalannya kalau sudah berhadapan dengan nafsu, wah itu sudah sangat jungkir balik sekali. Sangat jungkir balik sekali. Seperti kalian bisa menghadapi siapapun atau manapun
pada saat kalian ngaji, pada saat kalian sedang belajar, pada saat kalian sedang ingat, sih rasanya gampang. Ya udah, yang penting semuanya kita kembalikan kepada Allah, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah, bisa. Tapi pada saat dihadapkan dengan dengan situasi yang bergesekan langsung dengan nafsu kalian, ribet itu, ribet. Percaya deh, ribet. Meletup bisa nafsu itu, meletup bisa. Dan sudah, akhirnya apa? Kalau sudah mulai nafsu itu meletup-letup, lupa daratan, ingat lautan, tenggelam dia. Karena jalannya lautan mulu, nggak ingat daratannya. Jadi ya dia gak sadar bahwa itu di lautan. Lautan apa? Lautan nafsu, yang berarti dia akan tenggelam. Itu pasti. Coba kalian renungkan baik-baik dalam kehidupan kalian yang lalu, yang sudah sehari-hari kalian, yang sudah kalian lewati. Susah. Wah, kalau udah berbicara menetralkan nafsu, itu yang disebut benar-benar mujahadah. Memerangi hawa nafsu. Mujahadah itu. Kalau riyadhah ringan, karena apa? Riyadhah itu hanya mengerjakan yang baik-baik selesai. Tapi kalau sudah mulai mujahadah, itu sebuah perjuangan yang memang harus dilakukan. Dan mujahadah ini ialah yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ditanya tentang peperangan yang paling besar, yang beliau akhirnya menyatakan ini adalah nanti untuk umatku, ialah jihadul akbar, jihadun nafsi. Perang yang paling besar ialah memerangi hawa nafsu. Karena kalian sendiri terkadang itu lupa tentang hawa nafsu. Lupa tentang hawa nafsunya itu macam apa dan bagaimana, berselimut di mana, dan dia sedang duduk di mana, ngintai di mana. Nah, kemudian dia bercampur di mana. Wah, susah banget itu. Wah, benar-benar rasanya itu pokoknya wah banget deh. Kalau kalian pernah merasakan, susah untuk mengungkapkan, tapi kalimatnya hanya wah gitu loh. Wah, itu aja udah susah, ribet. Gimana mengungkapinya? Wah, jadi susah diungkapkan begitu. Ya udahlah, kalian gak usah jauh-jauh. Kalian yang punya suami atau yang punya istri, atau kalian yang punya teman, atau kalian yang punya saudara, atau kakak beradik, atau anak dan orang tua dan lain sebagainya. Coba pada saat ada bersentuhan yang terkait dengan entah itu dalam arti tanda kutip harga diri, atau dalam arti gengsi, atau dalam arti ego, atau dalam arti martabat dan sebagainya, itu sudah pasti meletup-letup jadinya. Wah, daratan jadi lautan, lautan jadi lautan api. Wah, udah. Itu udah pasti. Coba deh kalian renungkan banget perjalanan masa yang sudah kalian lakukan. Apa benar itu terjadi? Susah dikendalikan. Susah kalau sudah mulai itu meletup, itu saat itu lupa. Nah, di sini pentingnya kalian berzikrullah, zikir dan ingat kepada Allah. Kalau sudah ingat kepada Allah, itu langsung bisa dinetralisir. Semua orang itu suka kaget dan nyaris tidak tersisa orang yang tidak pernah kaget. Semuanya kaget, mulai dari anak kecil, dewasa, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, itu kaget. Itu pasti ada. Mulai dari rakyat biasa sampai ke presiden, kaget. Jangan kemudian kalian waktu, wah kalau presiden gak pernah kaget, kaget. Gitu. Kaget ada. Mulai dari orang awam sampai ke orang yang soleh, orang yang khusus, para wali, para aulia, arifin billah, termasuk para nabi, kaget ada. Namun kebanyakan orang awam itu tidak bisa mengendalikan kagetnya, sehingga terjadi sebuah petaka yang berkepanjangan.
Nah, kalau orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, orang-orang yang soleh, para arifin billah, para aulia, terlebih para nabi dan rasul, itu cepat ternetralisir karena ia selalu connecting dengan Allah. Nah, itu maksudnya. Maka dari itu kalian disuruh selalu ingat kepada Allah, zikrullah, itu supaya pada saat kalian terjadi kaget, mendengar ledakan, itu kalian langsung kembali kepada Allah. Jangan hanya di lipstick, di bibir, di lisan, tapi dijadikan sebagai sifat dan karakter diri kalian yang sudah menyatu. Kalau dijadikan lipstick kehidupan kalian, hampir semua orang itu bisa ingat Allah pada saat kaget. Contohnya dikagetin, astagfirullahaladzim. Dikagetin, alhamdulillah. Wah, dikagetin, alhamdulillah. Masya Allah, insya Allah, udah subhanallah, macam-macam. Kalimat itu ternyata refleks saja. Refleksi dari lidah. Tapi bukan menjadi bukan menjadi perwujudan diri yang sebagai sikap hidup. Bukan semacam itu. Hanya refleks. Kalau refleks, semua orang banyak bisa. Orang menerima sesuatu juga dia alhamdulillah. Tapi dia pada saat mengucapkan alhamdulillah saja dia tidak ingat, tidak mengembalikan kepada Allah secara utuh. Atau masya Allah, atau subhanallah, atau macam-macam. Nah itu, kesadaran dirimu di setiap saat, di setiap lini kehidupan kalian, itu yang dibutuhkan. Makanya selalu disuruh zikrullah. Ingat kepada Allah, fadzakir. Maka ingatlah kepada Allah. Niscaya Allah pun akan selalu ingat kepada kalian. Artinya menolong kalian dalam situasi kalian membutuhkan pertolongan itu. Nah, jadi banyak orang yang memang pindah ya dari kehidupan yang kurang menjadi kehidupan yang mungkin lebih. Nah, banyak orang juga yang terkaget-kaget ya dengan situasi dan kondisinya gitu. Tapi keterkagetan itu jangan kemudian menjadi petaka berkelanjutan. Nah, contohnya kalau ada musibah pada anak kalian, jangan berlarut-larut. Ya sudah, artinya yang namanya dia apa-apain memang itu sudah musibah dan sudah terjadi. Kalau kalian punya gelas, gelas itu jatuh, pecah, berantakan. Kan gak mungkin bisa disambung lagi tuh gelas. Artinya gak mungkin bisa dilem kembali, bisa sih. Berantakan kalau pecahnya gak berkeping-keping, itu bisa dilem. Tapi tetap saja yang namanya gelas itu, yang sudah dilem, sebut aja gelas piala, plak jatuh. Setelah jatuh itu pecah sebelah tapi masih utuh sebelahnya. Kemudian kakinya patah, ada kan lem. Bisa rekat semua dan bahkan tidak bocor. Tapi dipandangnya sudah tidak nyaman, dipandangnya sudah tidak enak. Begitu juga keretakan-keretakan kalian dalam kehidupan kalian, baik keretakan dalam arti hubungan suami istri, keretakan dalam arti apa saja, kalau sampai terjadi pecah, ini adalah persoalan tersendiri. Ya. Jangan kemudian kalian berimajinasi bahwasanya bisa seperti dahulu, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi gak akan mungkin bisa. Sekarang itu gak akan mungkin bisa persis seperti dulu. Yang akan datang juga gak akan mungkin persis seperti sekarang. Inilah pengertian dari Allah menyatakan laisa kamitsli syai'un. Bahwa Allah itu adalah sengaja dirinya itu lain daripada yang lain dan tidak akan ada yang sama. Begitu juga dalam menata kehidupan, itu tidak akan ada yang sama walaupun mirip-mirip dikit. Tapi tidak sama. Seperti kalian, sekarang walau kita sama-sama sekarang ngaji di sini. Apakah sama dengan yang kemarin? Enggak. Dengan malam Sabtu kemarin? Tidak.
Tapi duduknya sama kok, kenyamanan hati sama enggak? Belum tentu. Jadi enggak akan mungkin bisa, apalagi dalam sebuah negara, sebuah kehidupan diri kalian itu enggak. Jadi jangan kemudian kalian terdramatisir dengan masa lalu. Kalian terdramatisir dengan apa saja. Sudahlah, sesuatu yang telah lalu jadikan sebagai pelajaran. Kemudian kita yang sekarang kita pijak dengan baik untuk menata kehidupan ke depan. Bahwasanya inilah jalan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jangan sampai kita itu kalau terperosok pada lubang, terperosok untuk kedua kalinya pada lubang yang sama. Nah itu nggak boleh, ya. Itu bukan sifat orang mukmin, bukan sifat orang yang beriman. Itu nggak boleh. Ya. Nah, jadi wajar kita ingin pindah dari yang terpuruk kepada yang lebih baik, dari yang kurang atau yang lebih baik, baik dalam kondisi yang disebut lahiriah maupun yang batiniyah. Begitu juga pada tingkatan-tingkatan tertentu. Yang ketiga ini yaitu orang yang berjalan dari suatu amal yang baik kepada yang lebih sawab. Itu yang lebih istimewa artinya. Amal baik lebih kepada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita beramal. Contohnya kalian beramal, sebut saja kalian ngaji sekarang bukan karena Allah, tapi karena kalian ngikut, karena kalian seneng atau karena apa saja. Ini sudah amal baik. Tapi pada saat amal baik ini ditingkatkan lagi pindahnya pada apa? Yaitu pada yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita mengharap cinta kasih Allah. Tidak ubahnya seperti tahapan seorang pegawai. Semua yang namanya pegawai bawahan itu dia hanya berharap mendapatkan perhatian dari majikannya, perhatian dari bosnya, perhatian dari atasnya, agar dia track recordnya dianggap baik, kemudian dia akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Ini masih tahapan pertama awam. Jadi ini contoh. Contohnya seperti kebanyakan orang awam, dia memperbaiki sholatnya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki segala bentuk amalnya, itu hanya karena ingin mendapatkan berlipat gandanya pahala. Ini kan artinya masih dari kaun ke kaun, keadaan ke keadaan. Agar Allah itu memperhatikan dan mudah atau memberikan pengkabulan, penolongan dan sebagainya. Sholat malam karena kita sedang butuh ditolong Allah. Sholat yang lain-lainnya, banyak orang sholat karena apa? Ingin mendapatkan banyak rezekinya. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Ini adalah dari kaun ke kaun. Padahal contohnya seperti rezeki kalian tuh sudah dijamin oleh Allah. Tanpa diminta pun adalah akan diberikan. Kan rugi kalau kalian meminta sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah. Kalau minta sesuatu yang belum dijanjikan oleh Allah, yang janjinya pasti gitu loh maksudnya. Yang baru diberikan gambaran. Gitu. Contohnya menjadi hamba Allah yang soleh, menjadi hamba Allah yang dicintainya. Itu kan lain. Tapi kalau rezeki kan sudah dipastikan oleh Allah. Orang minta panjang umur itu sebenarnya kebodohan orang itu. Karena apa? Umur sudah dipastikan oleh Allah. Kan bisa tambah panjang. Nah kalau dikabulkan, kalian minta ya Allah panjangkan umurnya sampai 200 tahun. Mate kalian tuh semua. Ribet lah. Umur sampai 100 tahun aja sudah jenuh. Banyak orang yang kepengen mati pada saat dia sudah umur 85, 90. Itu dia malah berdoanya ya Allah segerakan dicabut nyawaku. Kenapa? Karena sudah tidak ada temannya. Mau ngobrol sama siapa? Litingnya sudah nggak ada, ngobrol ke sana paling anak, cucu. Ada orang yang anak-anaknya temannya. Semua temannya sudah mati semuanya. Terus apa yang mau diobrolin? Mau ngobrol apa coba? Sudah nggak live lagi. Akhirnya dia berdoa, udah jenuh, ya Allah udahlah cepat matiin saja. Nah itu.
Saya ingat gini, ingat apa tuh? Ingat Aan tuh. Aan pernah ngobrol. Kenapa? Karena dia punya om atau sapa atau wa atau apalah, nggak tahu di Padang istilahnya apa. Ya. Pernah sepintas saya dengar. Jadi ada enggak tuh. Jadi pada saat ke sana didoain mudah-mudahan tetap sehat ya Om ya. Apaan sehat, orang kepengen mati, ini enggak mati-mati tuh, begitu. Didoain sehat malah enggak mau. Ya kan? Kenapa? Karena memang sudah jenuh. Jadi hidup itu adalah kita sudah dipatok oleh Allah maksimal itu 80 sampai 100 tahun itu aja sudah maksimal, itu sudah akan membawa jenuh apalagi enggak sehat. Apalagi sudah di tempat tidur aja. Aduh, orang yang manjaannya di tempat tidur aja, yang aturan kakinya masih bisa jalan, akhirnya jadi lumpuh karena apa? Karena di tempat tidur mulu. Banyak hal-hal lain. Jadi itu contoh. Karena apa? Karena memang ketetapan Allah pada saat janin itu ada di dalam rahim, itu sudah ditetapkan pertama adalah rezeki. Itu sudah, kalian berdoa nggak berdoa itu pasti didatangkan rezeki itu janji Allah. Yang kedua ialah ajal, batas umur. Yang ketiga ialah amal perbuatan sebenarnya. Yang keempat kalian hidup bahagia atau menderita. Menderita atau bahagia. Itu dalam kitab Arba'in itu, kitabnya tipis gitu ya. Jadi 40 hadis sahih istilahnya. Itu kalau nggak salah di kitab itu yang menyusun itu Syekh Imam Nawawi kalau nggak salah ya. Nah itu contoh. Itu contoh yang paling sederhana. Ya. Jadi meningkatkan kualitas itu bukannya tidak boleh, tapi ini adalah tahapan orang awam yang tadi seperti bawahan terhadap atasan. Itu kalau dia melakukan berbagai macam kegiatan atau apa saja, itu hanya dari keadaan ke keadaan, maksudnya dari keadaan dia nggak rajin jadi rajin, kemudian pengennya apa? Pengennya supaya diperhatikan, diberikan fasilitas lebih dan sebagainya. Nah itu ya. Tahapan berikutnya ialah orang seperti anak terhadap orang tua. Itu lebih cenderung perhatiannya ingin mendapatkan cinta kasihnya. Seperti lawan jenis para kekasih atau para kekasih itu ingin mendapatkan perhatian cinta kasihnya. Nah, ini salah enggak benar, ini tahapan, ini memang sebuah keistimewaan, tapi ini adalah masih juga dari kaum ke kaum, walaupun ingin mendapatkan cinta kasih, tapi ini sudah mutawassyid, sudah pertengahan dan sudah bagus banget sebenarnya. Yaitu dia ibadah bukan karena ingin banyaknya pahala, ingin dia mendapatkan surga atau karena takut neraka, tapi dia karena ingin mendapatkan cinta kasih Allah. Kalau orang dicintai Allah pasti ahli surga, pasti terlepas dari bencana neraka. Tapi kalau orang itu adalah masuk surga, belum tentu dicintai Allah. Orang yang terlepas dari api neraka belum tentu dicintai oleh Allah. Makanya dia akan dapat surganya bisa jadi surga yang paling bawah, surga kelas ecek-ecek gitu loh. Nah, yang paling bawah banget yang diterangkan dalam Al-Quran itu seperti tanaman yang lama tidak kena hujan, kemudian pada saat itu baru tumbuh tanaman tuh ditanam, ini biji ditanam. Setelah ditanam dia tuh tidak disiramin dan tidak kena hujan. Pas giliran kena hujan, dia airnya meletot tuh, nggak sempurna tumbuhnya. Kemudian akhirnya nggak sempurna tumbuhan, nanggung. Kalau di Jawa itu, kalau disebut jagung itu namanya jagung blendo apa itu. Ya itu jagung itu tuh. Atau kalau makanan itu yang tanggung matangnya. Seperti kalau kalau di saya di sana dulu tuh singkong bodin disebutnya, itu bodin singkong itu kemanjon. Tahu nggak kemanjon? Matang enggak, mentah enggak. Dimakan bikin sakit perut, nggak dimakan aromanya menarik gitu loh. Itu kemanjon itu namanya, itu kemanjon. Kalau telur itu disebut kemlekeren. Kemlekeren. Wah, kalau telur kemlekeren, tahu nggak telur kemlekeren?
telur kemlekeren itu dulu tuh rumah kalian yang udah pernah ke Jawa, ke Mbah Haji, itu kan rumahnya kan pinggir irigasi sungai, bukan sungai alam ya, sungai yang dibuat itu ke irigasi. Itu di ujung kidul itu ada orang buang telur. Telur itu pecah, telur kemlekeren. Ya Allah, baunya itu sampai gak hilang-hilang. Itu kebawa sampai ke rumah, wah sampai baunya itu gak hilang-hilang. Itu telur kemlekeren. Nah, kalau kalian salikin itu kemlekeren, mesti bau. Nah tuh, bau apanya? Bau kelakuannya, bau akhlaknya, bau, oh udah deh bikin empat. Pokoknya orang itu bikin empat ngeliatnya, itu semacam itu. Makanya jangan jadi salikin yang kemlekeren atau salikin kemanjun gitu. Atau salikin yang udah, itu karena apa? Karena itu tadi gitu. Ya, dah. Kita lanjut, nanti di sini enggak selesai-selesai. Nah, oleh karena itu dalam perpindahan semacam ini, mu'alif sampai akhirnya mengutip. Nah, ini kalam hikmah berikutnya sebenarnya, tapi bukan kalam langsung. Wangdur ila qauli sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Maka barang siapa yang hijrahnya, dia pindahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Nah, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, dia akan mendapatkan dunia itu. Nah, awi mroati ya tazawwajuha, atau karena ingin nikah seperti Nanik contohnya. Nah, pengen nikah, hijrah dia dari negara mana kemudian pulang aja sampai ke Akmalia. Awi mroati, karena pengen nikah, nanti bisa nikah Nanik ya, nanti nikah. Tapi setelah nikah jangan kawin kamu ya. Nah nikah, ini bisa nikah. Nah, ya tazawwajuha, maka nikah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Makanya pangkal hadis ini sebenarnya pangkal hadis ini ialah menyebutkan tentang masalah niat sebenarnya. Bahwasanya tiap-tiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Itu tiap-tiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Itu tiap amal ya. Kenapa? Karena sesuai dengan niatnya. Kalau kalian hijrahnya itulah karena laki-laki, maka akan dapat laki-laki. Kalau kalian hijrahnya karena wanita, akan dapat wanita. Kalau kalian hijrahnya karena dunia, akan dapat dunia. Itu semua tidak disebut salah. Itu benar, boleh. Kalian ngaji karena kepengen nikah, boleh. Nah tuh. Kalian ngaji karena kepengen dunia, boleh. Dan akan dapat kalau benar caranya ngajinya, kemudian nunut manutnya gitu loh. Para salikin banyak yang ngaji karena kepengen laris dagangnya, atau kepengen dapat keberkahan lain. Dapat keberkahan lain, salah enggak salah. Gitu loh. Tapi itu masih dalam kategori dari kaun ke kaun. Nah itu loh. Yaitu yang disebut di sini minal kauni ilal kauni, gitu loh. Dari kaun kepada kaun, bukan minal kauni ilal mukawwin, bukan dari kaun kepada yang punya kaun. Itu nggak apa-apa banget. Gitu. Jadi banyak pada saat itu pernah ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang hijrahnya itu waktu itu dengan berbagai macam niatan-niatan sesuai dengan mereka. Rasulullah tidak menyatakan itu salah, tapi beliau malah akhirnya menguraikan tentang hadis tersebut. Menjelaskan jadilah hadis ini adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Anak-anakku semuanya. Jadi keistimewaan orang-orang tersebut ialah yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tapi catatannya, fa hijratuhu ila ma hajaro ilaihi.
Maka barang siapa yang hijrah karena sesuatu itu, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang diniatkan dalam hijrahnya itu. Apalagi di zaman sekarang itu adalah marak dengan istilah hijrah. Dikit-dikit hijrah. Kaum wanita pakai kudung disebut hijrah dengan hijab. Nah, itu berhijab. Sebenarnya bukan berhijab itu, berkerudung. Nah, itu loh ya. Hijab bukan seperti itu ya. Ya boleh juga sih, yang penting adalah artinya menutupi, hijab dalam arti secara umum. Nah, banyak lagi hal-hal lain ya. Orang yang hijrahnya karena apa tuh? Karena ingin mendapatkan suami, hijrah gitu. Nah, contoh yang lain, ada orang yang hijrah, ada orang yang datang ke Akmalia, karena apa? Ternyata dia itu adalah karena terpesona dengan mursyidnya. Nah, akhirnya dia mendapatkan karena niatnya itu, contohnya seperti Umi gitu ya. Contohnya Umi datang ke sini pas itu waktu ada talk show gitu loh. Langsung dia menteleng, langsung terpesona, saya pikir terpesona gitu ya. Makanya dia langsung buru-buru ngelamar bawa kambing 15 ya. Udah langsung, ya udah dapat gitu loh, dapat karena hijrahnya niatnya dengan baik gitu loh. Karena berbetulan memang hadiah dari Allah gitu begitu ya untuk Bapak. Udah, nah makanya terima aja deh. Nah, kalau ada lagi begitu bisa terima enggak Pak? Kagak, tangannya cuma 2, enggak bisa pegang mana-mana. Yang satu udah dipegang ibu, yang satunya udah dipegang Umi. Terus mau pakai apa? Kaki dong Pak, tendang nanti. Ya. Kalau kaki tendang nanti ketendang-tendang ya. Udah. Anak-anakku semuanya sudah jelas ya. Kita lanjutkan ya. Udah itu sih bercanda. Umi enggak Umi itu ngelamar enggak, cuman ya melamar. Ya, saya melamar aja ya udah. Udah ya. Nah, oleh karena itu secara lahiriah itu jelas semacam itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi hijrah di sini bahkan dijelaskan di sini ya. Ini di sini ada kaitan dengan seperti Abu Sulaiman ya. Abu Sulaiman itu seorang sufi juga menyatakan andai saja, beliau menyatakan andai saja, ini seorang sufi yang terkenal juga, andai saja aku disuruh milih oleh Allah untuk masuk surga atau dipilih untuk kamu dapat surga yang namanya surga yang paling tinggi Jannatul Firdaus dengan disuruh sholat 2 rakaat, saya akan pilih sholat 2 rakaat. Wih, kalau kalian gimana? Kalau langsung surga dong. Karena kalian masih kaum dari kaum ke kaum. Kalau dia enggak, dia alasannya apa? Kalau surga itu saya pilih hanya untuk diriku dan aku saja, nafsuku yang menikmati. Kalau sholat tidak, di mana aku bisa berdekatan dan tertuju berhubungan dengan Tuhannya, dengan Allah. Nah itu alasannya. Alasan begini kan ribet banget kan. Kalau ya bisa Pak saya sholat, ya saya maunya apa? Kalau kalian disuruh milih mau surga atau sholat, sholat dan surga Pak. Itu nggak ada pilihan, nggak ada pilihan di situ. Kadang-kadang kan begitu seperti itu. Kalian mau mau menderita tapi menjadi orang yang beriman. Nah, kalian menderita maksudnya kalian miskin tapi jadi orang yang beriman. Kalian kaya tapi jadi orang kafir. Pilih mana? Pilih orang yang beriman tapi kaya Pak. Gak ada pilihan itu. Milihnya yang kagak-kagak serakah banget itu kadang-kadang kan ya. Itu semacam itu ya. Dah. Jadi ini jelas ya. Jadi jelas sekali. Nah, bahwasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini hadis yang disebut mutawatir. Ya. Sahih mutawatir yang terkenal. Wah, hampir seluruh dai, apalagi dai orang itu sering membawakan hadis ini. Dan ini hadis memang populer banget, makanya disebut mutawatir ya, populer banget. Jadi setiap apapun adalah tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Nah, maka itu niatkan kita pada
puncak tujuan. Wa inna ila rabbikal muntaha. Puncak tujuan kita ialah apa? Tuhanmu. Karena apa? Alasannya? Alasannya sederhana. Kembali kepada hadis qudsi firman Allah yang telah dan sering Bapak bacakan. Kuntu kanzan muhfiyan. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Nah, aku perbendaharaan yang tersembunyi. Terus apa lagi perbendaharaan yang tersembunyi yang dimaksud di sini? Nah, Allah hanya menyatakan lagi fa inni ahbabtu. Karena aku suka untuk dikenal, fa'abdu an urifa, aku suka untuk dikenal, suka cinta. Nah, maka fakhlaqtu khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Fabi ya'rifuni, maka denganku ia mengenalku. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini ialah kalimat akhir, bahwasanya dia denganku mengenalku. Pertamanya karena aku suka, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Nah, makhluk ini kemudian tidak dia pindah dari tempat ke tempat lain, dari alam ke alam lain atau dari kaum ke kaum lain, tapi langsung ia menyatakan setelah fakholaktu holko fabi ya'rifuni, denganku ia mengenalku. Dengan kata lain, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah yang dilahirkan ke dunia ini, terutama adalah manusia, bahkan bangsa jin sekalipun, ya, maka tujuan utamanya atau target hidupnya, disebut ia sukses hidupnya, sudah mencapai pada puncak kehidupan yang benar, maka apabila ia telah mengenal Tuhannya. Nah itu, mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta. Karena apa? Karena target hidup seseorang ialah mengenal Sang Pencipta, mengenal Tuhannya. Fabi ya'rifuni, Allah menciptakan alam, Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan manusia khususnya, ialah karena Allah ingin dikenal. Maka manusia khususnya yang diberikan amanah dan beban di situ ialah dia yang mengenal Tuhannya. Tidak seperti langit dan bumi dan lain sebagainya. Fabi ya'rifuni, denganku ia mengenalku. Maka manusia yang mengenal Tuhannya itulah manusia yang sesungguhnya yang disebut hambaku. Kemarin juga Bapak sudah jelaskan. Orang yang telah kembali kepada Tuhannya yang disebut wa inna ila rabbikal muntaha ialah orang yang telah mempunyai atau telah mencapai kepada derajat nafsu mutmainnah. Derajat nafsu mutmainnah itu apa sih? Derajat nafsu mutmainnah ialah orang yang jiwanya sudah tenang, orang yang jiwanya sudah menjadi jiwa manusia. Manusia yang sesungguhnya. Nafsu mutmainnah itu nafsu manusia yang sesungguhnya, manusia yang sebenarnya. Maka dipanggil oleh Allah. Nah ini tujuan utamanya, yaitulah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Sini, kembali wahai yang berjiwa mutmainnah. Artinya orang yang sudah memang nafsunya mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu dengan rodiyah dan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuk kamu menjadi hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke surgaku. Surga jannah di sini ya tentu saja yang dikehendaki dengan waliman khofa maqama rabbih jannatani. Barang siapa yang takut pada makom Tuhannya, dia mendapatkan dua surga, surga dunia dan surga akhirat. Surga akhirat tentu saja kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah dengan berbagai macam makhluk dan bidadarinya, fasilitas yang lengkap. Surga dunia ini adalah surga ma'rifah. Kan istimewa banget. Jadi orang yang mutmainnah yang sudah sampai ke wa inna ila rabbikal muntaha, orang yang sudah sampai dia hijrah, sudah sampai kepada Tuhannya, ialah yang sudah dipanggil oleh Tuhannya, yang
dia mempunyai nafsu mutmainah atau sudah tegak dirinya dengan nafsu mutmainah, kembali kepada Tuhannya dengan rodiyah mardiyah, kemudian dia dinyatakan oleh Allah, fadkhuli fi ibadi. Ini adalah masuk makom bako namanya. Nah, wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku, menjadi hamba Allah. Kalau belum, ya belum. Berarti masih dalam perjalanan. Nah, makanya kita berdoa, semoga perjalanan kita atau jalan kita tidak seperti tupai atau tidak seperti himar yang jalan dimulai dari tempat itu ternyata kembalinya sampai ke tempat itu juga. Di akhirnya tempat itu juga sehingga gak sampai-sampai. Kalau di zaman sekarang kayak orang treadmill, lari di tempat, mulai di situ sampainya di situ juga. Gak sampai-sampai, ya. Walaupun manfaatnya tetap ada, keistimewaannya juga tetap ada, tapi untuk tujuan tidak sampai. Wahai anak-anakku semuanya, oleh karena itu mu'alif sampai menyatakan di sini, yaitu wa ta'ammal hadal amro in kunta da fahmi. Artinya ini adalah harus diperhatikan. Ya, diperhatikan masalah hadis ini, gitu. Perhatikan, camkan baik-baik ini ya. Jika kalian mempunyai kecerdasan dan pemahaman yang rosih, yang benar, yang baik, itu semacam itu. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan